Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Pengadilan. Senang sekali saya Hairul Nasira dapat berjumpa dengan teman-teman semua di dalam program Ngopi Bareng Pakar, ngobrol pagi bareng Pengadilan Agama Yogyakarta. Program ini adalah program untuk mewadahi diseminasi informasi yang ada di Pengadilan Agama Yogyakarta. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tugas, fungsi dan wewenang dari Pengadilan Agama Yogyakarta. Untuk itu, dalam program kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber, yaitu Ibu Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta, Ibu Ketua Khoiriah Rehan SAG MH. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya baik semua. Iya, kita cerah-cerah ya Bu ya, sekarang merah-merah ini penampilannya. Sama merah. Iya. Jadi untuk program kali ini Ibu, kita ingin mengulik lebih jauh Ibu tentang sebenarnya apa saja sih yang menjadi tugas dan fungsi maupun wewenang dari Pengadilan Agama Yogyakarta. Nah, untuk lebih jauh nih Ibu, sebelum kita masuk lebih jauh, kita ingin tahu dulu apa sih gambaran umum dari Pengadilan Agama ini, mulai dari kulit luarnya dulu nih Bu. Sebenarnya Pengadilan Agama Yogyakarta ini tugasnya apa saja Bu? Seperti itu. Baik, Pengadilan Agama itu kan sesuai dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bagian daripada pelaksana kekuasaan kehakiman bersama 4 lembaga peradilan lainnya ya, seperti Pengadilan Umum, kemudian Pengadilan Agama, Tun dan Militer. Nah, kemudian khusus untuk Pengadilan Agama itu diatur secara tersendiri di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 tentang Peradilan Agama. Nah, adapun kewenangan Pengadilan Agama itu sendiri itu diatur dalam pasal 49, Mbak. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 yang mengatur bahwa kewenangan Pengadilan Agama itu terkait dengan perkawinan ya, kewarisan, hibah, wakaf, sedekah dan infak. Kemudian pada tahun 2006 kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 ini kemudian diperbaiki untuk dirubah untuk pertama kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Ketika itu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini memasukkan salah satunya sengketa tambahan, yaitu sengketa ekonomi syariah. Oleh karena itu sekarang di Pengadilan Agama itu hampir semua sengketa yang terkait dengan persoalan umat Islam pada umumnya itu masuk ke Pengadilan Agama. Dan jangan salah juga ya, Pengadilan Agama itu bukan hanya menangani perkara perdata, tetapi kita juga menangani perkara pidana. Hanya saja perkara pidana ini masih sebatas dilaksanakan di Mahkamah Syariah Aceh. Oh, di Aceh. Di Aceh ya. Dan itu pelaksanaannya berdasarkan Konun Aceh. Ya, seperti itu tugas dan tupoksinya, Mbak. Oh iya, berarti untuk perkara jinayat ini masih fokus di Mahkamah Syariah dulu ini Bu. Nah, kalau untuk di Pengadilan Agama sendiri Bu, tadi sudah Ibu sampaikan tentang kewenangan absolutnya berarti ya. Nah, ini untuk batasan-batasannya Bu, apakah semua perkara perkawinan ataupun perkara kebendaan ini batasan-batasan yang diajukan di dalam Pengadilan Agama itu sendiri seperti apa Bu? Apakah ada perkara ternyata kebendaan nggak semua nih masuk ke PA, atau perkawinan itu apakah semuanya masuk ke PA atau bagaimana Bu? Ya. Kalau awalnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 itu di sana yang menjadi ciri khasnya ada namanya azas personalitas keislaman. Artinya orang-orang yang berperkara di Pengadilan Agama itu adalah antar orang-orang beragama Islam. Tetapi ketika perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 itu
ketika dimasukkan ekonomi syariah ke dalam salah satu kewenangan kita, maka di sana dibunyikan bahwa perkara-perkara tertentu tidak lagi fokus kepada orang Islam saja atau personalitas keislaman. Kenapa demikian? Karena ternyata banyak juga orang-orang yang melaksanakan akad syariah di perbankan itu kegiatan ekonomi juga yang melibatkan agama lain ya, orang-orang yang punya agama lain. Nah, karena itu sejak 2006 Pengadilan Agama itu mengalami perluasan. Di samping perluasan kewenangan juga perluasan subjek hukumnya ya. Namun untuk perkara-perkara tertentu seperti perkara perkawinan yaitu perkara waris dan lain sebagainya masih menggunakan azas personalitas keislaman. Sementara bagi mereka-mereka yang tidak beragama Islam atau yang menikahnya itu di kantor catatan sipil, maka kalau mereka ingin melakukan perceraian itu mereka masih ke pengadilan negeri, bukan ke pengadilan agama, seperti itu. Berarti memang setelah perkembangannya ini luas sekali Bu ya, karena kan kalau kita ke masyarakat nih Bu, ini masih pengadilan agama tuh bagian dari Kementerian Agama ya, masih seperti itu. Jadi ternyata memang kalau untuk perkara-perkara ekonomi syariah ini mungkin bagi kita baru Bu ya, bagi masyarakat bahas kalau ekonomi syariah tentang akad-akad syariah tuh baru. Ternyata memang itu sudah menjadi wewenangnya Pengadilan Agama Bu ya. Iya. Jangan salah Mbak ya, Pengadilan Agama itu sekarang itu perkembangannya sangat luas, terutama bukan karena tupoksinya yang berkembang, tetapi sebetulnya karena fakta hukumnya yang berubah. Contoh persoalan perkawinan ya, itu kan dengan perubahan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93 tahun 2010 itu yang menyatakan nomor 46 kalau tidak salah, itu yang menyatakan bahwa anak biologis itu ya, kasusnya Macica Muhtar itu. Jadi anak biologis tidak hanya menghubungi keperdataan dengan ibunya saja, tetapi anak itu juga bisa memiliki hubungan keperdataan ayahnya dengan ayahnya sepanjang bisa dibuktikan hubungan perdatanya itu sebagai hubungan biologis ataupun hubungan keperdataan, sehingga ayahnya meskipun tidak terikat perkawinan secara sah dengan ibunya itu kemudian bisa menuntut hak-haknya dari sisi keperdataan seperti pendidikan dan kesehatan. Nah, ini ternyata dalam perjalanannya ini berkembang karena yang berada di Pengadilan Agama semakin lama itu tuntutannya bukan hanya masalah pengakuan anak, tetapi juga sudah sampai pada kewarisan. Oh iya betul. Ya, karena orang tua yang kemudian nikah siri ternyata menghasilkan anak luar kawin ya kan, dan kemudian ketika ayahnya meninggal itu juga nanti terjadi sengketa perkawinan. Sehingga semakin lama Pengadilan Agama itu menangani perkara semakin luas. Semakin luas dengan banyak cakupan ya. Iya betul. Nah, apalagi sekarang ini kan teknologi berkembang sangat pesat, seperti adanya bayi tabung dan lain sebagainya, dan ternyata hal-hal seperti itu tuh menimbulkan efek ke belakang, bukan hanya tentang kelahiran tetapi juga tentang ini tanggung jawab ekonominya kepada siapa, kemudian tanggung jawab pendidikannya kepada siapa, kemudian jika terjadi orang tuanya berpisah siapa yang bertanggung jawab, kemudian ketika orang tuanya tidak ada itu kemudian siapa yang akan menjadi ahli waris dan lain sebagainya. Jadi memang di samping itu ekonomi syariah sendiri mengalami perkembangan luar biasa. Kalau sebelumnya itu kewenangan ekonomi syariah itu hanya 11, tapi kemudian baru-baru ini ya lembaga penjamin simpanan itu sudah masuk sengketa kita juga. Dan kalau menurut prediksi saya bisa jadi suatu saat perkara kepailitan syariah juga akan kembali bisa masuk ke kita nih, Bu, ya. Karena memang perkara kepailitan syariah ini adalah sengketa ekonomi syariah yang sebetulnya hilirnya tuh harusnya adanya di kita, karena hulunya di kita. Betul. Itu. Jadi seperti itu, dan memang kalau melihat hal ini maka tupoksi Pengadilan Agama itu semakin waktu akan semakin berkembang. Betul, semakin luas. Karena itu kita selaku orang-orang Pengadilan Agama pastinya dituntut ke depan itu untuk memberikan pelayanan lebih baik kepada para pihak pencari keadilan. Nah, ini
Ternyata luas banget nih Bu untuk perkara-perkara yang bisa diajukan di Pengadilan Agama nih Bu. Nah untuk di Pengadilan Agama Yogyakarta sendiri nih Bu, untuk prosedur pengajuan perkaranya ini seperti apa Bu? Kalau misalnya pihak nih contohnya mau mengajukan perkara, itu alur pengajuan perkaranya seperti apa Bu? Ya sebetulnya begini ya, di Pengadilan Agama itu memang kita sudah menerapkan pelayanan yang prima. Artinya kita tidak lagi memandang orang itu siapa, jenis kelaminnya apa, sukunya apa, kemudian apakah dia disabilitas atau tidak. Tetapi ini berlaku equality before the law, artinya semua orang yang berkebutuhan terhadap layanan pengadilan agama pastinya akan kita layani. Karena itu bagi siapapun masyarakat, khususnya Kota Jogja, yang berkeinginan misalnya punya masalah baik itu masalah keluarga atau masalah di masyarakat, karena enggak menutup kemungkinan Mbak, ada masalah sengketa di masyarakat kaitannya dengan tanah wakaf, betul. Atau misalnya terkait dengan zakat. Ya, pemberian zakat yang ternyata tidak disalurkan dengan benar, itu kan sengketa juga ya. Nah ini bisa langsung ke Pengadilan Agama, kita ada namanya nanti itu layanan di pelayanan terpadu satu pintu PTSP. Ya, PTSP. Kita akan melayani mulai dari informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian sampai ke pendaftaran, sampai ke pembayaran, sampai ke produk, itu semuanya bisa dilayani di di PTSP. Pelayanan terpadu satu pintu. Makanya setiap masyarakat jangan khawatir. Insya Allah semua layanan kita tidak dipungut biaya apapun. Gratis nih Bu ya. Kalaupun dipungut biaya itu hanya sebatas memang kewajiban untuk membayar PNBP. Penerimaan negara non pajak ya. Jadi itu pun disetor. Jadi kalau seandainya tagihannya 5.000 ya 5.000 disetor ke negara. Ya. Tagihannya 10.000 ya 10.000 disetor ke negara. Ditambah dengan biaya panggilan. Panggilan. Jadi panggilan para pihak. Jadi silakan saja datang, kita akan layani dengan sepenuhnya. Terus mungkin masyarakat akan bertanya, gimana ya Bu ya kalau seandainya kami itu orang awam, kami tidak mengerti hukum, kami tidak mengerti prosedur, kami tidak bisa buat dokumen. Kan kebanyakan masyarakat kita bertanya tentang hal itu ya. Tentang hal itu, karena bayangan masyarakat kita itu pengadilan itu identik dengan mahal, identik dengan rumit, identik dengan keberpihakan. Padahal semua itu sudah lama kita tinggalkan. Artinya kalau kira-kira kaitannya dengan biaya mahal, itu pengadilan sudah ada layanan namanya pengadilan elektronik. Jadi kita melakukan persidangan secara elektronik, itu biayanya sangat murah. Berarti selain bisa lebih mudah juga bisa lebih murah Bu ya. Dan bagi masyarakat yang tidak mampu jangan khawatir, karena di pengadilan itu kita ada melayani pendaftaran perkara secara prodio, cuma-cuma. Gratis berarti? Ya gratis, tidak bayar sama sekali. Karena itu ditanggung oleh negara. Tetapi ini khusus untuk masyarakat yang tidak mampu. Untuk yang tidak mampu. Tentu saja dilengkapi syarat-syaratnya ya. Nah kemudian kalau terkait tentang proses yang rumit itu pembuatan dokumen yang susah. Jangan takut dan jangan ragu, karena di semua pengadilan hampir di seluruh Indonesia kita punya namanya layanan posbakum, pos bantuan hukum. Tujuan posbakum itu adalah menyediakan layanan, salah satunya pembuatan dokumen bagi para pihak yang mengalami kesulitan untuk meramu gugatan. Ya, silakan saja, kita itu di ruang PTSP itu ada posbakum. Dan itu juga gratis, tidak bayar sama sekali. Ini Bu ya? Iya, masyarakat pastinya mudah ya. Asal masyarakat itu mau datang dan mau bertanya. Betul. Jadi jangan kemudian berpikir atau berpresiden yang buruk tentang pengadilan ya. Betul. Nah, kalau misalnya masyarakat berpikir, aduh ini gimana nanti hakimnya berpihak lah. Hakimnya saja tidak pernah bertemu dengan para pihaknya. Bagaimana cara mau berpihak ya kan? Ya. Insya Allah semua prosedur itu kita lewati. Nah, cuma masalahnya kadang kebanyakan masyarakat itu ketika dia sudah berada begini Mbak, di awal dia punya masalah dia masih menahan.
Sehingga dengan sabar dia menunggu, menahan masalahnya, berharap masalahnya selesai. Ternyata kadang setahun ditunggu, 2 tahun ditunggu Nggak tidak selesai, diselesaikan. 3 tahun ditunggu tidak selesai, tahun keempat baru diurus ke pengadilan. Kemudian disuruh mengikuti prosedur, marah, katanya pengadilan mempersulit. Karena dia merasa sudah cukup lama menderita. Menunggunya. Itu Menunggunya. tadi, iya. Ini sering-seringnya seperti itu. Oh, iya. Padahal kalau mereka itu punya masalah, kemudian mereka sudah merasa yakin dengan keputusannya ya, kemudian ingin menyelesaikan problem mereka ke pengadilan agama, ya silakan saja datang. Insya Allah kita tidak akan pernah mempersulit para pihak. Semaksimal mungkin kita layani dengan prima. Iya. Iya. Jadi memang kalau kita dengar tadi memang alhamdulillah ini angin segar nih Bu bagi masyarakat Kota Yogyakarta. Selain bisa perkaranya lebih murah, ternyata kalau untuk masyarakat yang kurang mampu digratiskan bahasanya dan juga dibantu di pos bakum. Ini bisa jadi wah ternyata kalau misalnya kita mendem masalah ternyata nggak baik, mending diselesaikan saja kan lebih ini ya lebih plong jadinya Bu ya masyarakat kalau misalnya ada masalah langsung diselesaikan gitu. Jadi memang persoalan kita ini sepertinya memang masih banyak yang perlu kita jadikan PR, yang menjadi PR kita ya. Terutama sepertinya budaya masyarakat kita. Kadang masyarakat contoh ya, misalnya orang tuh memiliki problem dalam rumah tangga. Iya betul. Mereka lebih memilih untuk melarikan diri dari problem, menghindari masalah. Iya. Tidak menyelesaikan masalah ya, lebih Iya, cenderung betul. menunggu. Sehingga problem itu berkelanjutan ya. Kadang mereka karena tidak rukun antara suami istri lebih memilih bertengkar. Iya. Bertengkarnya itu sekarang itu modernnya di media sosial. Wah, saling serang nih Bu. Iya, sehingga pertengkaran itu semakin menjadi-jadi ya kan, sakit Iya, hatinya betul. makin jadi-jadi. Padahal kalau misalnya mereka itu memang sudah beritikat misalnya tidak mungkin lagi diperbaiki, ya silakan saja ke pengadilan agama. Kita kan tidak akan pernah menghalangi ya sepanjang yang bersangkutan bisa buktikan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga lihat ya di masyarakat kita itu banyak sekali kasus-kasus sengketa wakaf ya. Iya betul. Di masyarakat kita kadang wakaf masjid, kadang wakaf tanah kuburan, Iya, kadang ada sengketa itu banyak sekali di masyarakat. Dan Luas. masyarakat kita kadang lebih senang memilih untuk saling berbicara satu sama lain di belakang. Oh, iya. Kemudian bertengkar di masjid, kadang bertengkar di antara warga. Banyak membuat pertengkarannya semakin meluas. Iya betul. Padahal kalau seandainya persoalan itu mereka bawa ke pengadilan, insya Allah pengadilan akan bantu selesaikan dengan sebaik-baiknya, dan itu juga tidak membutuhkan biaya yang mahal. Iya betul Bu. Biaya yang mahal daripada masyarakat kita itu terlanjur bermusuhan, Iya. ya kan? Nah, kemudian kita lihat juga masalah ekonomi syariah, sengketa ekonomi syariah. Sebetulnya banyak persoalan-persoalan ekonomi syariah itu kadang pihak-pihak bank itu ya banyak kredit macet atau BPRS atau BMT gitu ya, orang-orang yang kreditnya macet itu mereka lebih senang gedor-gedor pintu, ngejar ke tempat usaha. Kalau yang bersangkutan ke pasar dikejar ke pasar supaya ditagihin ya kan. Sementara itu berjalan bertahun-tahun. Nah, padahal kalau seandainya mereka itu berkeinginan menyelesaikan masalah itu di pengadilan agama itu jauh lebih simpel. Dan tidak mesti juga akan diselesaikan secara litigasi. Ada kalanya nanti mereka akan berdamai dengan sendirinya ketika kita periksa. Jadi tidak mesti juga ya perkara itu menjadi panjang. Iya betul. Makanya kita berharap sebetulnya ke depan ya pengadilan agama ini menjadi tempat bagi para pihak itu untuk menyelesaikan problem mereka dengan tuntas dan cepat gitu. Nah Ibu ini ada ini nggak Bu informasi yang mungkin bisa diberikan kepada masyarakat kalau untuk bisa nanti mungkin ingin mengakses informasi Bu, mau mengakses informasi tentang Pengadilan Agama Yogyakarta itu bisa lewat mana Bu? Ya seperti itu. Jadi sekarang ini kan dunia teknologi berkembang sangat pesat, kemudian globalisasi juga di mana-mana. Iya betul. Pengadilan agama itu seperti pengadilan-pengadilan yang lain, kita berusaha memberi access to justice bagi para pihak yang menginginkan keadilan. Iya betul. Sepanjang mereka bisa mengakses kita itu banyak ya.
bisa datang sendiri ke sini untuk meminta informasi. Atau misalnya mereka karena kesibukan tidak bisa datang ke sini, atau pekerjaan menuntut mereka itu untuk tidak bisa keluar dari tempat, tapi mereka kan bisa mengakses lewat website kita, website Pengadilan Agama Jogja. Ya, di dalam website itu kan banyak sekali kita terangkan, kita jelaskan tentang prosedur-prosedur beracara di Pengadilan Agama. Selain itu kita kan memiliki media sosial ya, media sosial juga ada di YouTube, ya kita banyak menghadirkan iklan-iklan layanan, kemudian ada juga di Facebook Pengadilan Agama Jogja jika ingin melihat aktivitas Pengadilan Agama Jogja berikut layanan-layanannya, dan ada juga itu di IG ya, Instagram ya. Pokoknya kekinian deh, nggak usah khawatir masyarakat ya, kalau mau mencari informasi itu gampang, tinggal keinginan saja untuk mencari informasi kita sudah siapkan. Dan juga kalau seandainya nggak puas nih, kalau misalnya nggak puas juga ingin tahu lebih banyak, ya silahkan chat petugas kita. Jadi ada di WA ya, di WA itu di website kita, lihat itu kita ada buka chat secara online. Jadi silakan berkonsultasi dengan petugas kita supaya dapat informasi yang lebih valid dan update ya, seperti itu. Ibu, ini sudah sampai di penghujung acara ini Bu. Tidak terasa kita sudah bahas banyak nih Bu tentang Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Yogyakarta. Kita sudah bukan hanya membahas kulitnya ini Bu, tapi sudah sampai ke inti-intinya Ibu. Ini terima kasih banyak atas waktunya Ibu. Sama-sama Mbak. Ada closing statement mungkin Ibu untuk terakhir, untuk himbauan kepada masyarakat dan yang ingin disampaikan dari Ibu untuk baik dari untuk masyarakat maupun untuk pengguna layanan Bu, silahkan. Jadi statement saya itu Pengadilan Agama itu memang satu-satunya heritage, warisan ulama. Ya, jadi agama Islam di Indonesia itu bukan hanya masalah keyakinan dan kepercayaan, tetapi agama Islam itu sudah sampai pada tahap implementasi. Bagaimana ditegakkan hukum-hukum Islam itu dan bagaimana sengketanya diselesaikan. Nah, itulah hadirnya Pengadilan Agama. Karena itu kita berharap bahwa masyarakat kita, khususnya umat Islam, itu sebanyak mungkin ya, kalau mereka butuhkan untuk mengakses pengadilan dengan sebaik-baiknya, khususnya Pengadilan Agama. Kita akan berikan pelayanan dan tidak ada diskriminasi sama sekali, bagaimana semua masyarakat bisa mendapatkan akses tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Karena itu kalau Anda memiliki masalah kaitannya sama keluarga, kaitannya sama infak, sodako, hibah, ekonomi syariah, ya jangan ragu-ragu untuk berperkara ke Pengadilan Agama. Insya Allah kita siap untuk melayani semua masyarakat yang membutuhkan keadilan. Mungkin itu saja Mbak Hairun. Ya, terima kasih banyak Bu atas waktu dan ilmu dan atas informasi yang luar biasa ini. Semoga ini berguna untuk saya pribadi dan juga sobat-sobat pengadilan yang mendengarkan podcast ini. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama Mbak Hairun. Iya. Ya, sobat pengadilan, itu tadi informasi dan juga sharing tentang tugas, fungsi, dan wewenang dari Pengadilan Agama bersama Ibu Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta. Kita bertemu lagi di podcast berikutnya. Sampai jumpa.